Maranatha, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, Anda masih bersama dengan saya, pembawa acara, kalau kita bisa sebut ini acara, tapi mungkin lebih tepatnya pengkhotbah atau penyampai firman Tuhan dalam acara kita, yaitu Dr. Stephen Einstein Liao, saya sendiri. Dan acara kita bukan acara talk show, bukan acara opini, bukan acara lain-lain, tapi Mutiara Kebenaran adalah acara membaca, memahami, menjelaskan, dan mencoba untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita melakukan ini secara sistematis, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah sampai di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-10. Ya, puji syukur kita sudah sampai pada seri 2 Raja-Raja. Ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan di dalam Raja-Raja ya, baik 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja. Dan di awal sekali kita sudah pernah singgung bahwa dalam Alkitab Ibrani, di dalam Tanak, yang mereka sebut Tanak, Torah, Nabium, Ketubim, 1 dan 2 Raja-Raja sebenarnya digabung menjadi satu kitab. Namun, semua itu adalah firman Tuhan dan diinspirasikan, dan sejarah yang diinspirasikan itu sangat berguna. Karena sejarah selalu ditulis dari sudut pandang tertentu. Ya, Anda membaca sejarah, Anda harus lihat dulu siapa yang tulis, gitu kan? Jadi pasti ada nilai-nilai dia, ada sudut pandang dia yang terkandung di dalam bagaimana dia melihat suatu sejarah. Apakah hal yang terjadi itu bagus atau tidak bagus, apakah ini hal yang benar atau tidak benar, itu semua harus dinilai dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada sejarah yang benar-benar netral. Ya, semua sejarah itu pasti ada sudut pandangnya. Nah, karena tidak ada sejarah yang netral, maka kita harus memutuskan kita mau melihat dari sudut pandang apa, saudara kasih Tuhan. Dan puji syukur di dalam Alkitab kita memiliki sejarah yang dicatatkan dan dilihat dari sudut pandang Tuhan. Ini luar biasa sekali sehingga kita belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan menilai segala sesuatu, dan itu memungkinkan kita untuk mencoba menilai dari perspektif rohani juga, dari perspektif Tuhan juga ketika kita melihat hal-hal yang di sekeliling kita pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera mengajak kita membaca, dan kemudian kita akan merenungkan 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, dengan penuh kesenangan, penuh sukacita kami pada pagi hari ini membuka firman-Mu. Sebentar kami akan membacanya. Bantulah hamba untuk bisa menjelaskan arti dari firman-Mu, pengajaran di dalamnya, dan bagaimana itu bisa penting bagi kami dan diaplikasikan, diterapkan bagi kami pada hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih dan kami memohonkan penerangan dan hikmat dari-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita di 2 Raja-Raja pasal 10 ini masih melanjutkan tentang Yehu, karena di pasal sebelumnya Yehu diurapi menjadi raja, dan dengan demikian berarti dia diurapi untuk menjadi pemula atau raja dari dinasti keempat kerajaan Israel di utara. Jadi sedikit recap tentang sejarah Israel. 3 raja pertama Israel itu bersatu, 12 suku, 12 sukunya di dalam satu kerajaan dipimpin oleh Saul pertama, kemudian Daud, dan ketiga adalah Salomo. Dan sesudah Salomo kerajaan itu pecah karena dihakimi oleh Tuhan karena dosa-dosa Salomo dan juga karena kebodohan Rehabeam yang adalah anaknya Salomo, sehingga pecah menjadi 2 ya, Yehuda di sebelah selatan, Israel di sebelah utara. Dan di sebelah selatan terus dipegang oleh keturunan Daud, yaitu Rehabeam ya, kemudian ada Abiam, ada Asa dan lain sebagainya, ada Yosafat. Sedangkan di sebelah utara ini silih berganti beberapa dinasti. Ya, dinasti pertama adalah dinasti Yerobeam, tapi dia jahat. Dialah yang pertama menyimpangkan Israel, dan semua raja Israel akhirnya ikut penyimpangan dia. Dia membuat lembu emas, dan Yerobeam adalah dinasti pertama, dan Tuhan berjanji menghancurkan dinasti dia. Oleh karena itu anak dia Ela hanya memerintah sebentar saja, kemudian dibunuh oleh dinasti berikutnya, yaitu dinasti Baesa.
Tapi Baesa juga jahat di mata Tuhan. sorry. Tadi saya salah ya. Yerobeam punya anak namanya Nadab, saudara kasih Tuhan, bukan Ela ya. Yerobeam punya anak namanya Nadab, kemudian dibunuh oleh Baesa, dan kemudian Baesa sebagai dinasti kedua, dia punya anak namanya Ela, yang karena juga jahat maka dihancurkan juga oleh Tuhan, dan dia dibunuh oleh seorang yang namanya Zimri. Nah, Zimri sendiri tidak sampai berhasil membangun suatu dinasti karena Zimri hanya memerintah 7 hari. Rekor ya, paling cepat 7 hari. Dan akhirnya kekuasaan setelah diperebutkan antara beberapa panglima jatuh kepada Omri, sehingga Omri menjadi pendiri dari dinasti ketiga. Jadi sekali lagi ya, dinasti Yerobeam, dinasti Baesa, dinastinya Omri. Nah, dinasti Omri sedikit lebih panjang. Omri, Ahab, kemudian Ahab turun ke anaknya yang pertama yaitu Ahazia. Ahazia mati, turun kepada anaknya yang selanjutnya yaitu Yoram. Tapi kemudian juga binasa karena kejahatan Ahab. Dan sampailah kita kepada dinasti yang keempat yaitu Yehu. Dipilih oleh Tuhan di sini terutama juga untuk membalaskan murka Tuhan atas keluarga Ahab. Nah, ini akan kita baca di 2 Raja-Raja pasal 10 di sini. Saya akan bacakan beberapa ayat pertama terlebih dahulu. Kita mulai dari ayat 1. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Ya, kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu, dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yizreel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yizreel. Ketika suruhan datang, memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Oke, kita sampai di situ dulu. Jadi di pasal 9 Yehu diurapi, kemudian dia diurapi di Ramot Gilead. Ramot Gilead itu sebelah timur Sungai Yordan, ya, tapi Yoram tidak ada di sana. Yoram yang waktu itu adalah raja ada di suatu kota namanya Yizreel, sehingga Yehu pergi ke Yizreel dan membunuh Yoram. Ya, sekaligus dia juga membunuh Ahazia. Nah, tetapi Yizreel bukanlah ibu kota. Ibu kota adalah Samaria sebenarnya, kota berkubu yang kuat dan sulit ditaklukkan. Dan masih ada banyak keturunan Ahab di situ. Bahkan dikatakan ada 70 orang anak laki-laki Ahab ya di Samaria. Nah, anak laki-laki di sini bisa jadi tidak harus anak langsung, bisa juga cucu dan lain sebagainya. Dalam cara bicara orang Ibrani, anak itu bisa mengacu lebih dari sekedar anak langsung ya, anak kandung, tapi bisa juga mengacu kepada keturunan yang di bawahnya seperti cucu, bahkan cicit, bahkan di bawahnya lagi bisa disebut sebagai anak juga.
Ya, misalnya Yesus sering disebut sebagai anak Daud dan lain sebagainya. Orang Israel sering berkata mereka adalah anak Abraham, ya, padahal Abraham itu sudah tentu berpuluh-puluh mungkin generasi di atas mereka. Jadi istilah anak, Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Di satu sisi memang Ahab punya banyak anak, kita tidak ragukan itu karena praktek poligami, praktek harem yang ada pada waktu itu, dan tentu ini tidak unik pada Israel, ya, melainkan kalau kita melihat sejarah dan dunia ini, rata-rata kerajaan di mana-mana mereka punya harem, atau istilahnya harem itu kayak semacam seorang raja atau sultan itu punya kumpulan perempuan, ya, sebagai istri, ada sebagai gundik, dan ya, istri dan gundik itu hanya dianggap beda posisi begitu. Saya ada kadang-kadang membaca dan menyelidiki misalnya di negara Tiongkok kuno dulu dengan berbagai dinastinya, ya, mereka punya, ya, raja-raja di situ juga punya harem mereka, dan masing-masing perempuan di situ ada statusnya gitu. Ada status yang sebagai istri sahnya atau disebut ratunya atau permaisurinya gitu. Kemudian ada gundik, ya, gundik pertama, yaitu yang posisinya paling tinggi, gundik paling tinggi, gundik kedua, gundik ketiga, dan ada masing-masing ada titel-titelnya, ya. Jadi ini praktek yang banyak terjadi. Ini adalah penyimpangan dari desain Tuhan tentunya. Salah satu efeknya adalah raja ini punya banyak keturunan yang seringkali menimbulkan pertarungan di antara mereka. Seringkali mereka saling sikut menyikut, bahkan tidak jarang saling bunuh-membunuh. Nah, Ahab punya 70, ya, 70 berarti ya sudah pasti, ya, selain Isabel dia punya gundik-gundik yang lain, ya, karena tidak mungkin seorang Isabel punya anak begitu banyak. Bahkan kita tidak tahu apakah Isabel punya anak atau tidak. Kita tidak diberitahu di situ. Ya, kemungkinan ada, gitu ya, bahwa mungkin Atalia di situ, ya, yang jelas, yang akhirnya menikah dengan anaknya Yosafat, si Yoram yang satu lagi yang di keluarga Yehuda. Walaupun sepertinya Atalia pun tidak disebut sebagai anak Isabel sih, melainkan anaknya Ahab begitu. Jadi itu pun diragukan apakah itu anaknya Isabel atau bukan sebenarnya. Ya, dan intinya 70 keturunan dari Ahab ini tentu secara dinasti mereka lah yang seharusnya menjadi raja kalau Yoram mati. Dan mereka ini adalah suatu bahaya, suatu ancaman bagi pemerintahan Yehu, ya, karena, ya, orang-orang yang setia kepada dinasti Omri, dinasti Ahab, mereka akan mendukung salah satu dari anak-anak ini, dan itulah yang dipikirkan oleh Yehu juga. Tetapi Yehu di sini dia tidak langsung menyerang Samaria. Ingat bahwa Samaria adalah kota berkubu, dan kalau Yehu menyerangnya mungkin dia akan menang. Tapi tentu butuh energi, butuh pasukan, butuh waktu. Tetapi Yehu melakukan sesuatu yang lain di sini yang sangat cerdik sebenarnya. Jadi intinya adalah dia menulis surat kepada orang-orang yang berkuasa di sana. Ya, jadi walaupun anak-anak Ahab ada, tapi kuasa yang sebenarnya kan dipegang oleh pemimpin kota dan lain sebagainya. Dan dia tantang mereka intinya. Dengan surat itu dia memberikan suatu tantangan terbuka bahwa oke, kalian pilih siapa di antara anak Ahab selanjutnya, keturunan Ahab atau mungkin keturunan Yoram yang akan menjadi raja selanjutnya. Ayo kita berperang, katanya. Ayo kita berperang. Kalian kan punya kota yang berkubu, kalian punya senjata, kalian punya kereta. Ayo kita perang. Jadi dengan garang, dengan berani dia menyatakan ini, dan sepertinya reputasi Yehu sudah mendahului dia. Ingat di pasal lalu kita melihat bahwa hampir semua orang rupanya memandang Yehu sebagai seorang yang ekstrim, seorang yang agak gila-gilaan begitu. Bahkan penjaga menara yang dari Israel itu melihat ada orang yang memacu dengan cara gila, dia langsung tahu, wah, ini adalah Yehu. Jadi reputasi Yehu sebagai seorang yang ekstrim lah, seorang yang brutal, seorang yang berani, ya, yang gila-gilaan dalam semua yang dia lakukan, rupanya itu tersebar luas. Dan tentunya orang-orang yang di Samaria juga mengetahui hal tersebut, ya. Tentu ini memberitahu kita bahwa, ya, kita harus hati-hati dengan reputasi kita. Oleh karena itu di dalam kitab Pengkhotbah ada suatu perkataan bahwa nama yang baik itu lebih penting daripada
minyak yang mahal atau hal-hal yang materi, saudara kasih Tuhan. Dan itu harus diingat oleh semua orang ya. Di Pengkhotbah 7 ayat 1 di situ, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi banyak orang muda tidak sadar bahwa reputasi dia sangat penting ya, nama dia sangat penting. Kadang-kadang mereka menukar reputasi mereka dengan keuntungan yang sementara gitu. Karena reputasi kita ya secara fair atau tidak fair, secara benar atau tidak benar, itu mempengaruhi persepsi orang tentang kita. Yehu di sini orang tahu, oh ini orang gila ini orang yang berani lakukan apapun, sehingga itu membuat mereka ketakutan. Para pembesar di Samaria ini ketakutan dan mereka berpikir dalam diri mereka sendiri. Di ayat 4 kan, 2 raja itu saja tidak bisa bertahan. Jadi ada fakta juga bahwa Yehu memang sudah membunuh Yoram ya, sedangkan Ahazia juga dia bunuh, walaupun bisa jadi belum sih sampai dengan titik ini ya, tapi Ahazia dikalahkan. Dan mengapa bisa jadi belum, nanti kita akan lihat penjelasannya kalau kita sudah sampai di 2 Tawarik, waktu kita membaca kisah di 2 Tawarik mengenai cara Ahazia mati sebenarnya. Tapi 2 raja itu saja tidak bertahan ya. Yoram sudah mati, Ahazia tergantung teorinya bagaimana, bisa jadi sudah mati, bisa jadi sedang lari di Samaria sendiri, sedang sembunyi di Samaria. Dan bagaimana dengan kita begitu kan? Ini adalah pemikiran para pembesar itu begitu. Ketika Ahab masih berkuasa, ketika Yoram masih berkuasa, mereka adalah orang-orang yang tidak ragu-ragu untuk ya orang bilang apa ya, menjilat ya, dan sepertinya sangat setia kepada Ahab, sangat membela Ahab karena Ahab sedang berkuasa. Tentu mereka tidak habis-habisnya menjilat, menyatakan mereka setia, berani bagi Ahab dan sebagainya. Tapi sekarang Ahab sudah tidak ada, Yoram sudah tidak ada musuh yang tangguh. Ketahuan mereka ini adalah penjilat-penjilat saja ya. Mereka tidak berani untuk membela benar-benar tuan mereka, membela dinasti lama mereka. Dan mereka bilang intinya kami menyerah, kami tidak mau berperang melawan kau karena nyawa mereka sendiri ada dipertaruhkan di sini. Nah, Yehu sangat pintar di sini. Dia tulis surat lagi, dia bilang oke, buktikan kalau begitu, buktikan kalau kalian berpihak padaku, dan kalau begitu kalian penggal kepala 70 keturunannya Ahab di sini gitu. Dan besok bawa ke Israel. Dan di sini dia memaksa para pembesar ini bukan hanya untuk mendeklarasikan secara oral bahwa mereka bersama Yehu. Sekali lagi ada pepatah ya, kata-kata itu murah, tindakan itu yang mahal gitu. Dan benar ya, kalau orang berjanji atau orang gombal sana gombal sini, itu murah saudara Tuhan. Tapi niat seseorang itu bisa dilihat dari apa yang sesungguhnya dia lakukan. Oleh karena itu ada suatu nasihat yang penting ya, karena dari untuk bisa diterapkan kepada begitu banyak hal, bahwa jangan hanya lihat apa yang seseorang katakan, lihat apa yang dia lakukan. Nah, misalnya dalam hubungan katakanlah laki-laki dan perempuan gitu kan, bagaimana seorang perempuan misalnya bisa membedakan antara laki-laki yang hanya gombal ya, hanya janji manis muluk-muluk ya, kata-katanya seperti madu gitu kan, dengan benar gak sih dia mengasihi saya gitu kan. Dan Anda jangan terlalu terpukau pada kata-katanya, tapi lihat tindakannya gitu kan. Apakah dia menghargaimu, apakah dia misalnya seseorang yang mempush untuk keintiman terlalu cepat gitu kan. Nah, dia hanya mau ya seks dan intim begitu, dengan dalih ya, kata-katanya manis sekali, oh I love you lah, this is how we love, dan mencintai dan segala macam, tapi dia tidak menghargai misalnya iman kamu, tidak menghargai keteguhan hati bagi kamu yang kamu ingin menjaga kekudusan dan lain sebagainya, dan ya tidak ada hal-hal seperti itu, atau dia pukul kamu dan sebagainya. Dan jangan sampai ada istilah orang bucin ya, apa itu, budak cinta begitu kan, sehingga tidak bisa memahami hal-hal yang terjadi seperti ini dan termakan oleh rayuan, gombalan ya. Dan ini bukan hanya laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, tapi sama-sama lah begitu. Kita bisa melihat tindakan seseorang gitu kan, tindakan seseorang ya, tentu dari terang firman Tuhan itu lebih jelas lagi itu. Dan Yehu bilang oke, kalau kalian benar berpihak padaku, jangan cuma ngomong doang gitu kan. Kata-kata itu murah begitu. Lakukan tindakannya mana? Kasih kepala dari 70 anak raja ini ke Israel besok itu, bawa
bawa bersama dengan kepalanya di sini. Dan di sini Yehu memaksa mereka untuk benar-benar mengambil suatu pilihan di sini, dan karena begitu takutnya mereka kepada Yehu, akhirnya mereka melakukan apa yang Yehu katakan. Mereka membantai 70 keturunan Ahab di sini. Kepalanya ditaruh dalam keranjang, dikirim ke Yisrael. Dan di Yisrael semuanya disusun menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Nah, di zaman modern kita sekarang ini mungkin ini tampak brutal ya. Bahkan kalau kita membaca ada banyak hal yang sangat berdarah begitu dalam sejarah dan sebagainya. Namun untuk zaman itu ini adalah sesuatu yang ya boleh dibilang normal begitu, bahwa penjahat yang dianggap penjahat atau pemberontak itu diperlakukan seperti itu gitu. Dan memang brutal, saudara kasih Tuhan. Di masyarakat kita sekarang sepertinya sudah dalam tanda kutip ya tidak sebrutal itu lagi. Namun kadang-kadang ya masyarakat kita yang sekarang yang katanya ya dalam tanda kutip lebih beradab lain sebagainya, sebenarnya tidak juga. Sebenarnya kita hanya menyembunyikan masalah gitu. Artinya hal-hal yang buruk kita tutupi dengan supaya tidak terlihat di permukaan. Sebenarnya kebrutalan manusia ya tetap ada. Ya, misalnya banyak ya dalam peperangan, ya kejahatan dan lain sebagainya, trafficking atau istilahnya penyelundupan dan penculikan orang ya, dan ada banyak hal yang jelek di dunia ini. Dan bahkan ya, kita berkata bahwa sebenarnya dunia ini perlu sesekali ya melihat realita dari kebrutalan dosa begitu. Misalnya dalam hal hukuman mati, saudara-saudara. Zaman dulu beberapa ratus tahun yang lalu, hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah itu dipertontonkan secara publik gitu untuk menjadi contoh bagi orang. Kalau kamu berbuat jahat ini akan terjadi. Nah, ini dilakukan dari zaman dulu. Bahkan penyaliban yang terjadi di zaman Romawi yang terjadi pada Tuhan Yesus dan sebagainya didesain untuk itu. Jadi hukuman mati itu biasanya dilakukan secara publik. Karena tujuan dari penghukuman bukan hanya untuk yang dihukum, tapi untuk orang lain juga, untuk menjadi pelajaran bagi orang lain begitu. Dan penjahat-penjahat misalnya disalib. Kemudian ada yang digantung di depan umum, ya, ditembak dan sebagainya, disaksikan oleh orang begitu. Dan itu bisa terjadi pada orang yang benar ataupun yang salah. Jadi ada juga orang-orang yang dipersekusi karena itu. Kita tahu bahwa leluhur-leluhur rohani kita, kaum-kaum Anabaptis ya di Eropa dan lain sebagainya telah mengalami hukuman mati secara publik yang tentunya tidak pantas mereka dapatkan karena mereka dianggap penyesat gitu. Ya, waktu itu penyesat saja dihukum mati, saudara-saudara. Mereka dibakar di depan umum, mereka dipancung di depan umum dan sebagainya. Ada yang digantung di depan umum ya. Dan mungkin bagi orang modern sekarang, ini ya sangat brutal ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang bisa melihat hal-hal seperti itu bahkan ya. Tetapi apakah dengan kita menutupi hal-hal seperti itu membuat masyarakat kita lebih baik? Belum tentu juga, saudara-saudara. Justru kadang-kadang manusia memang perlu melihat ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang brutal kalau Anda mengambil pilihan yang salah dalam hidup ini. Ya. Kalau Anda menjadi seorang garong, seorang penjahat, seorang begal misalnya, seorang penculik orang lain. Ada orang-orang yang menculik anak-anak, kemudian diambil organnya. Nah, ini kan orang-orang seperti ini pantas dihukum mati, dan mungkin perlu dihukum mati secara publik mestinya, gitu. Untuk menjadi contoh dan teladan bagi yang lain bahwa ini kejahatan yang sangat jahat. Ya. Oleh karena itu, kita sering membaca seperti ini kan. Kepala mereka disusun dalam keranjang. Ya, memang bagi kita brutal. Dan saya tidak berkata bahwa semua kebrutalan itu lalu bagus. Berarti ya tentu hal-hal yang brutal seperti ini ya kita tidak senang dan tidak suka ya. Tapi saya ingin berkata bahwa menutup mata terhadap bahwa memang kehidupan ini brutal. Dosa menyebabkan banyak hal yang brutal terjadi begitu. Geng saling tembak-tembakan lah ya, mereka saling bunuh-bunuhan dan sebagainya. Itu hal yang brutal. Tapi kadang-kadang kita tutup itu dari masyarakat pada umumnya ya, sehingga dan kita tidak diingatkan bahwa dosa dan kejahatan itu membawa konsekuensi yang seringkali brutal gitu. Dan kadang-kadang kita perlu diingatkan akan hal-hal seperti itu.
Nah, di ayat yang ke-9 di sini, um, Yehu, ya, semuanya taktik yang sangat pintar sekali, sehingga Yehu bisa berkata bahwa bukan bukan saya yang bunuh 70 orang ini sebenarnya. Ya, para pembesar ini yang membunuhnya, kalian yang membunuhnya. Sehingga dia berkata begini, dia bikin suatu pidato kecil ya. Kamu tidak bersalah katanya. Memang saya yang memberontak, dia bilang kan. Namun dengan membuat masyarakat atau ya katakanlah elit politik di Israel itu sendiri yang membunuh 70 keturunan Ahab, dia telah menyeret mereka ke dalam sisi dia begitu. Jadi intinya dia berkata, oke, saya memberontak melawan Yoram, melawan dinasti Ahab, tapi di ayat 9 ya, semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Siapakah yang membunuh mereka? Tentu di antara keturunan Ahab ini 70 orang ini masih ada yang masih kecil mungkin, ada yang masih bayi mungkin, kita tidak tahu. Ada yang masih muda lah yang jelas ya. Tapi mereka dibunuh oleh para elit politik yang terlalu takut terhadap Yehu di sini, dan mereka tidak mau berperang melawan dia gitu kan. Dan di ayat 10 Yehu menyerukan bahwa ini menggenapi firman Tuhan, dan dengan cara demikian Yehu ingin berkata seolah-olah, oke, saya melawan Tuhan saya melawan Ahab, saya melawan Yoram, tetapi ini adalah atas perintah Tuhan, sehingga siapa yang melawan saya itu melawan Tuhan sebenarnya. Dia bisa berkata demikian gitu ya. Oke. Dan nanti kita akan lihat di akhir dari pasal, memang benar bahwa Yehu dalam menjalankan hukuman Tuhan terhadap Ahab dan keturunannya itu sedang melakukan misi dari Tuhan. Itu memang benar. Nah, tetapi kita akan melihat bahwa motivasi seseorang itu penting. Ya, motivasi seseorang itu penting ketika melakukan sesuatu. Anda bisa melakukan hal yang benar, tapi dengan motivasi yang salah. Itu bisa. Ya. Dan oleh karena itu Tuhan menilai hati manusia. Ya. Kamu bisa melakukan hal yang salah dengan hati yang motivasi yang benar, itu juga kurang ideal. Ada contohnya ya, Daud pernah mau membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, masih ingat itu? Tapi cara dia salah. Cara dia adalah dengan memakai lembu pertama kalinya. Dia meniru cara orang Filistin, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan marah, dan Tuhan hantam Uzza di situ pada waktu itu sampai mati. Jadi motivasinya benar, tapi caranya salah, atau tindakan yang dilakukan salah, gitu kan. Nah, tetapi sebaliknya juga bisa benar, bisa terjadi. Sebaliknya bisa terjadi bahwa seseorang melakukan tindakan yang benar, tapi motivasi dia salah, itu bisa juga. Dan kita akan melihat di sini motivasi Yehu, saudara kasih Tuhan. Dan kita melihat dia di sini sangat semangat ya, dia semangat untuk Tuhan sepertinya. Nah, kita akan lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, raja Yehuda. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ya berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya di dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Oke, kita melihat di sini Yehu adalah orang yang bersemangat ya. Dia bersemangat, dia diurapi menjadi raja. Wow, tentu semangat dong kalau Anda diurapi menjadi raja. Dan dia sepertinya mau melakukan nubuat Tuhan, bahwa Tuhan sudah bernubuat keluarga Ahab akan dimusnahkan, dan dia dengan semangat melakukannya. Ya, dia cari, dan terlihat di sini bahwa bisa jadi dia
melampaui bahkan apa yang Tuhan inginkan, ya. Dia melampaui dalam semangatnya itu. Nah, ini bahayanya kalau seseorang semangat tanpa disertai dengan ketaatan yang total kepada Tuhan, ya. Jadi semangat bagi Tuhan itu bagus, tetapi harus digabungkan dengan taat kepada Tuhan. Semangat tanpa taat itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Itu bisa ada banyak efek sampingnya. Semangat tapi tidak taat, ya. Dan kita akan melihat itu menjadi tema di dalam pasal ini nanti. Yehu adalah seorang yang semangat bagi Tuhan, namun tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Dan kalau Anda hanya semangat tanpa taat, ada berbagai kemungkinan kesalahan di sini, ya. Kita melihat bagaimana Yehu sepertinya melampaui mandat dia. Memang dia diperintahkan Tuhan untuk membalaskan keluarga Ahab, jadi dia harus memusnahkan keluarga Ahab. Tapi dia bukan hanya memusnahkan keluarga Ahab, ya. Dia di ayat yang ke-11 di sini, semua orang besarnya, semua orang kepercayaannya, imam-imamnya, dan sebagainya, semua dibunuh, ya. Nah, mungkin di antara orang-orang ini memang banyak yang pantas mati, dan kita mungkin wajar saja bahwa ketika raja baru datang, tentu yang lama akan disingkirkan. Tapi apakah semuanya pantas mati? Belum tentu juga, saudara-saudara. Ada suatu ayat firman Tuhan di dalam Nabi Hosea, dan yang membuat kita berpikir bahwa sepertinya Yehu melampaui, ya, mandat dia di sini, dan dia membunuh terlalu banyak orang, lebih dari yang seharusnya dia bunuh. Yaitu di Hosea pasal 1 ayatnya yang keempat. Kalau kita lihat Hosea pasal 1 ayat yang keempat. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, dan di Hosea ini melayani di zamannya Yerobeam di sini, ya. Hosea 1 ayat 1, pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Jadi Yerobeam itu keturunannya Yehu. Jadi nanti kita akan lihat Yehu diikuti oleh anaknya Yoahas. Habis Yoahas kemudian Yoas, ya. Habis Yoas kemudian Yerobeam di sini. Oke, jadi Yehu ke Yoahas, ke Yoas, ke Yerobeam. Jadi cicitnya Yehu. Tapi perhatikan di ayat yang keempat, Hosea 1 ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi ada hutang darah Yisrael di sini. Ada suatu pembantaian yang rupanya terjadi di Israel, dan sepertinya ini mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Yehu di sini di Israel ketika dia naik tahta menjadi raja. Dia membantai begitu banyak orang. Nah, memang ada banyak di antara mereka yang pantas mati memang, ya, seperti keturunan Ahab yang sudah Tuhan taruh hukuman mati di atas mereka, ya. Tetapi sekali lagi ada indikasi bahwa Yehu bertindak berlebihan, gitu, ya. Dan mungkin ada berkata, ya mungkin hanya lebih sekian orang, ya, kita tidak tahu juga lebih berapa banyak orang, gitu kan. Tapi satu orang itu berharga di mata Tuhan, dan tidaklah benar bagi kita untuk mengejar penjahat untuk membunuh orang yang baik sekelilingnya, begitu. Itu tidak benar, ya. Dan mungkin Anda berkata, pastilah semua orang di pemerintahan Yoram di sini kan pasti jahat semua. Tidak juga, saudara-saudara. Anda masih ingat di satu raja-raja, waktu Elia berhadapan-hadapan dengan Ahab, ada satu pegawai kepercayaan Ahab yang adalah orang baik, orang benar, yaitu Obadja. Anda masih ingat di situ, ya, Obadja waktu itu yang berdua sama Ahab, mereka cari air, lalu Elia menampakkan diri kepada Obadja duluan, dan Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia bahkan menyembunyikan 100 orang nabi dari Isabel dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk mengilustrasikan bahwa bisa jadi ada orang-orang yang benar di dalam pemerintahan Ahab, dan apalagi Yoram, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Yoram tidak sejahat Ahab. Ya, Yoram tidak segila Ahab, tidak sejahat Ahab. Jadi kemungkinan bahwa masih ada orang-orang yang benar atau minimal baik dan yang tidak pantaslah dihukum mati dalam pemerintahan Yoram itu besar. Ada kemungkinan itu, gitu. Ya, sehingga memang benar Yehu harus membalaskan murka Allah atas keturunan Ahab. Itu adalah mandat dia, gitu kan. Keturunannya Ahab harus dibunuh. Tapi yang lain, misalnya orang-orang di pemerintahan dia dan sebagainya, seharusnya itu diteliti dengan benar oleh Yehu, begitu. Pantas mati atau tidak orang ini, ya, apakah dia orang yang benar atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi dengan membunuh semuanya tanpa pengecualian, Yehu mendatangkan hutang darah sebenarnya.
Dan hutang darah itu akan dibalas oleh Tuhan. Dan kita belajar di sini juga bahwa pembalasan Tuhan itu kadang-kadang tidak juga serta-merta begitu. Kita manusia ingin melihat pembalasan yang langsung ya, pembalasan yang pada saat itu juga. Tapi ya sama seperti waktu zaman Daud, Yoab membunuh Abner, Yoab membunuh Amasa, baru dibalaskan oleh Tuhan melalui Salomo di zaman pemerintahan Salomo. Jadi apa yang dilakukan Yehu dibalas oleh Tuhan dalam pemerintahannya Yerobeam anaknya nanti, atau cicitnya lebih tepatnya. Oke. Nah, bahkan selain itu, bukan hanya itu ya, ketika akhirnya Yehu pergi ke Samaria, ingat tadi di Israel, anak-anak Ahab sudah dibantai di Samaria, lalu sekarang dia pergi ke Samaria, di tengah jalan, dia ketemu dengan 42 orang, ya, yang adalah katanya apa? Sanak saudara Ahazia dari Yehuda. Jadi mereka dari Yehuda di sini. Ya, dan kita tidak tahu mengapa mereka ada di sana. Apakah mereka belum dengar bahwa Yoram mati? Ya, bisa jadi ya, karena kita tidak tahu ya ini berapa hari kemudian ya. Mungkin mereka tahu bahwa Ahazia kan pergi untuk mengunjungi Yoram gitu kan. Jadi mereka mungkin mau pergi ke Ahazia juga ya. Tetapi sungguh sial ya, mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Mereka berkata begini, kami adalah, ayat 13, kami adalah sanak saudara Ahazia. Kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Dan kita harus ingat bahwa Ahazia juga adalah keturunan Omri sebenarnya. Keturunan Ahab. Ahab adalah kakek dari Ahazia ini. Ya, karena Ahab melahirkan Atalia, Atalia melahirkan Ahazia. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak ibu suri memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri, mungkin maksudnya adalah Isabel, saudara sama Tuhan. Wow, jadi kita bilang bahwa tentu ketika mendengar itu, Yehu beranggapan, oh kalau begitu ini juga masih keturunan Ahab gitu. Walaupun sebenarnya mereka sudah di bawah Yehuda. Dan ya tidak jelas apakah mereka sebenarnya harus dihukum mati atau tidak di sini. Nah, sepertinya Yehu juga melampaui mandatnya di sini ya. Dan Yehu menangkap mereka 42 orang dan disembelih di sini. Tidak ada yang ditinggalkan hidup gitu. Lalu selanjutnya lagi kita membaca bagaimana dia ketemu dengan seorang tokoh namanya Yonadab bin Rekab. Nah, Yonadab bin Rekab di sini siapa dia? Kita menjadi tahu tentang dia lebih banyak itu dari kitab Yeremia. Ingat, Yeremia ini hidupnya sudah ratusan tahun ya setelah Yehu. Ya, sudah jauh lah setelah Yehu. Tetapi di Yeremia pasalnya yang ke-35, kita menjadi tahu bahwa Yonadab bin Rekab menjadi pendiri ya, dari suatu kelompok yang disebut kaum Rekab, kaum orang Rekab begitu. Nah, dan Yonadab bin Rekab ya, menjadi pendiri dari ini gerakan ini, dan dia mengharuskan semua keturunan dia untuk menjadi kaum separatis gitu. Kaum separatis, karena rupanya Yonadab sudah melihat ya, cara hidup orang Israel zaman itu, kemewahannya Ahab dan keronco-konconya, dan dia sangat tidak suka, dan dia berkata saya mau memisahkan diri dari semua ini, sehingga dia mengharuskan anak cucunya. Anda nanti baca Yeremia pasal 35, coba saya bacakan saja ya, Yeremia 35 ayat 6. Jadi Yeremia mengumpulkan keturunan Yonadab lalu kasih mereka minum anggur. Di ayat 6, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab bapak leluhur kami dalam segala yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak laki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapak leluhur kami. Jadi ini adalah kaum separatis waktu itu yang akhirnya menolak untuk minum anggur. Dan anggur pada waktu itu ada yang terfermentasi, beralkohol, ada yang juga tidak terfermentasi. Tapi dua-duanya tidak mau mereka minum. Ya, karena kadang-kadang
Ya, mungkin waktu itu sulit membedakan. Jadi mereka tidak mau minum dua-duanya. Dan mereka juga tidak mau punya rumah dan sebagainya, hal-hal yang enak ya, mereka tinggal di kemah, saudara kasih Tuhan. Karena mereka rupanya bisa melihat bahwa ketika mereka punya rumah di kota-kota, kota-kota inilah pusat dari kejahatan. Di kota-kota inilah terjadi begitu banyak penyimpangan dan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih mau, oke, kita hidup terpisah. Karena kalau kita hidup di tengah-tengah Samaria misalnya, atau di tengah-tengah kota mana yang lain, pasti akan terpengaruh gitu. Jadi mereka hidup separasi. Mungkin mirip dengan kaum Amish gitu hari ini ya. Dan itu adalah keturunannya, tapi ini adalah bapak leluhurnya. Jadi kita kembali ke 2 Raja-Raja 10. Bapak leluhurnya yaitu Yonadab bin Rekab yang akan memulai gerakan ini, pada waktu itu belum sepertinya. Pada waktu itu dia belum memulainya atau baru memulai, dan dia adalah seorang yang juga gila-gilaan untuk hal agama. Kalau Yehu adalah seorang yang ekstrim dalam hal politik, dalam hal berperang dan sebagainya, Yonadab adalah orang yang sangat tegas ya, seorang fundamentalis sejati lah boleh dibilang di sini. Oleh karena itu Yehu merekrut dia begitu. Yehu merekrut dia, dan Yehu beranggapan bahwa dengan merekrut si Yonadab ini, maka legitimasi pemerintahan dia akan lebih baik begitu, akan lebih dipandang orang bahwa, lihat tuh, Yonadab yang begitu ketat saja ya naik di keretanya Yehu begitu kan. Ya, jadi Yehu merekrut Yonadab masuk. Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau, katanya. Dan Yehu bilang, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Ya, jadi dia semangat untuk Tuhan. Dan sekali lagi, bagus semangat untuk Tuhan, semangat hal yang diperlukan. Ada tidak semangat, itu bahaya. Tapi semangat harus disertai dengan ketaatan, ya, ketaatan. Kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku di sini. Dan kita bisa belajar dari Yonadab di sini ya, Yonadab bin Rekab, bagaimana dia memilih untuk menghilangkan dari hidup dia, dari hidup anak-anaknya, keturunannya, hal-hal yang menurut dia bisa menggoda mereka, hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalaupun hal-hal itu dengan sendirinya tidak salah, misalnya minum anggur yang kalau tidak beralkohol ya tidak salah, saudara-saudara. Ya. Memang kalau Anda minum anggur beralkohol lalu mabuk dan sebagainya, ya itu salah, itu dosa memang. Tapi minum jus anggur misalnya, itu tidak dosa. Dan kadang-kadang di Alkitab ini banyak orang salah tangkap. Karena kata yayin yang diterjemahkan anggur di dalam Alkitab, itu Ibraninya yayin atau oinos dalam bahasa Yunani. Itu kalau di Alkitab itu bisa mengacu kepada dua-duanya. Bisa mengacu kepada anggur yang beralkohol, sehingga diterjemahkan wine. Ya, tapi kalau di bahasa Inggris hari ini kita sering wine itu konotasinya sudah beralkohol. Tapi di Alkitab yang beralkohol diterjemahkan wine, yang tidak beralkohol diterjemahkan wine juga sebenarnya. Jadi itu dari kata yang sama, yayin dan oinos. Bisa beralkohol, bisa juga tidak beralkohol. Oleh karena itu dalam Alkitab kita mendapatkan kadang-kadang anggur dilihat secara positif ya, mendatangkan sukacita, seperti hasil negeri yang bagus dan sebagainya. Tapi di lain sisi ada cukup banyak ayat yang melihat wine atau oinos atau yayin ini dengan konsep yang negatif, dalam pandangan yang negatif. Jadi kenapa demikian? Ya, karena ada anggur yang beralkohol, ada anggur yang tidak beralkohol gitu. Nah, minum anggur yang tidak beralkohol sebenarnya bukan dosa. Gitu. Punya rumah juga sebenarnya bukan dosa. Tapi Yonadab di sini melarang keturunannya karena dia melihat bahwa dalam konteks zaman itu, dalam konteks Israel yang sudah begitu terpuruk secara rohani itu, dalam konteks itu, punya rumah di dekat mereka dan lain sebagainya, berarti masuk ke dalam masyarakat itu akan menarik mereka masuk ke dalam kejahatan begitu, dan dia tidak mau itu. Dan saya rasa kita bisa belajar di sini ya, memang kita tidak langsung menerapkan hal yang sama dalam hidup kita juga, tapi artinya kita harus punya kesiapan untuk melakukan separasi. Kita harus mempunyai suatu tekad bahwa saya menghargai kekudusan dan hubungan saya dengan Tuhan lebih dari semua hal yang lain. Dan kalau ada hal yang membuat saya kurang dekat dengan Tuhan, ada hal yang membuat saya jatuh dalam dosa, ada hal yang mencondongkan hati saya kepada dunia ini dan kepada menjauh dari Tuhan, maka saya siap untuk menghilangkannya dari hidup saya.
Kalau zaman dulu ya, sekarang sih udah nggak terlalu ya. Zaman dulu TV adalah hal yang begitu penting bagi seseorang. Dan kita bisa berkata, saya mau hilangkan TV dari. Kalau TV membuat mata saya berdosa, hati saya berdosa, telinga saya berdosa. Kalau saya punya TV, maka saya jauhkan itu. Nah, hari ini TV sudah digantikan dengan internet, dengan berbagai platform ya, media sosial, YouTube, ya, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, semua ini bisa nggak ada orang yang tidak berdosa dengan memakai semua ini? Bisa, tentu bisa. Ya, tentu Anda bisa memakai YouTube untuk edukasi, Facebook untuk berteman saja, Instagram, macam-macam lah. Anda bisa menggunakan semua hal ini dengan baik dan benar. Tapi semua hal ini juga sangat besar kemungkinannya untuk berdosa juga, begitu. Ada banyak nggak dosa di YouTube? Oh, ada banyak. Ada banyak video yang nggak benar, yang bisa memimpin kepada dosa. Ya, demikian juga dengan Facebook lah. Jadi potensi membuang-buang waktu, ya bukan hanya masalah dosa apa yang dilihat, tapi dosa kemalasan karena media sosial ini, karena kita membuang waktu di sana, macam-macam, dosa bergosip lah, dosa, begitu banyak dosa yang dimungkinkan oleh platform-platform ini juga, sehingga kita harus berhati-hati juga saudara kasih Tuhan, dan kita harus kadang-kadang berkata, oke, mungkin saya perlu puasa dari hal ini untuk sementara waktu, atau bahkan kalau saya dapatkan diri saya lebih sehat ya secara rohani tanpa hal-hal ini, saya siap untuk separasi misalnya dari hal-hal seperti ini. Dan ada begitu banyak yang lain ya. Kalau di barat itu mereka punya kultur party misalnya, kultur party ya, mereka bikin pesta-pesta lain sebagainya. Ini mulai dari SMA, kemudian di college, di perguruan tinggi ya. Mungkin itu perlu diseparasi juga. Bukan mungkin lagi ya, memang perlu diseparasi Tuhan. Ya, karena kultur seperti itu tidak bagus ya, sama seperti ya Yonadab ya, separasi dari punya rumah, minum anggur dan sebagainya. Ini adalah suatu pelajaran yang indah sebenarnya bagi kita. Yehu sampai di Samaria, dia 17, dia membunuh semua, dia ulang lagi ya, bukan hanya anaknya tapi semua yang masih tinggal dari keluarga Ahab. Kita masuk ke ayat yang ke-18 sekarang. 18 sampai ayat 28 dulu di sini. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Jadi kita melihat di sini, setelah menghancurkan keluarga Ahab, sekarang target berikutnya dari Yehu adalah dia mau menghancurkan Baal. Menghancurkan Baal di sini ya. Dan Anda berkata, tapi kan tidak ada mandat untuk menghancurkan Baal. Ya, tidak perlu mandat khusus. Di dalam perjanjian lama sudah ada mandat umum bahwa siapapun yang menyembah berhala, siapapun yang menyembah Allah lain selain Yehova, Allah yang benar, Allah Israel, itu harus dimusnahkan. Jadi sudah ada mandat untuk itu. Dan dalam hal ini Yehu berlaku benar, tapi cara dia unik di sini ya. Nah, kita bisa berdebat cara dia benar atau tidak benar, tapi dia dengan cara tipu daya di sini dia menghancurkan Baal. Coba kita baca saja. Jadi dia trik mereka. Dia seolah-olah ingin mengatakan Yehu lebih lagi. Yehu adalah penyembah Baal, begitu kan? Ayat 19, oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal, lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah, jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos.
Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Ya, sebagaimana yang kita baca, dengan tipu daya di sini ya, pura-pura menjadi penyembah Baal, dia mengumpulkan orang-orang Baal dan kemudian mengumpulkan mereka di rumah Baal. Nah, rumah Baal ini adalah rumah penyembahan Baal yang didirikan Ahab untuk Isabel sebenarnya. Ingat bahwa penyembahan Baal adalah import ya. Baal sebenarnya adalah dewa orang Kanaan, gitu, dewa orang Sidon dan sebagainya, orang Kanaan. Dan pada zaman itu biasanya tiap-tiap bangsa itu punya ilah mereka sendiri. Ya, mereka punya Allah yang khas. Orang Filistin menyembah Dagon, orang Moab menyembah Chemos, ya. Orang Mesir kita tahu ada banyak dewa sembahan mereka. Jadi ada ciri khasnya masing-masing sebenarnya. Ada dewa Milkom, ada Baal dan Asyera adalah orang Kanaan dengan berbagai suku-sukunya. Orang Kanaan rata-rata menyembah Baal, Asyera. Ya, jadi mereka semua punya dewa masing-masing ya. Orang Romawi kita tahu menyembah Jupiter, Babilonia menyembah dewa Bel, mungkin ada yang lain lagi ya. Jadi dan Israel mestinya menyembah Tuhan. Nah, ini Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, satu-satunya Allah di atas dunia ini, yaitu Yehovah. Dan tetapi Baal dimasukkan melalui Isabel dan Ahab mendirikan rumah Baal, dan itu dipakai oleh Yehu di sini. Ya, dia kumpulkan semua orang ke dalamnya, dia pura-pura untuk menyembah Baal. Dan dia cukup hati-hati dalam kasus yang satu ini ya. Dia bilang sama mereka, pastikan tidak ada hamba Yehovah di sini. Bahkan dia suruh mereka pakai pakaian yang warnanya beda untuk meyakinkan ya, supaya tidak ada yang lolos satu. Jadi kalau semua pakaiannya sama kan bisa ada yang karena kebingungan akhirnya jadi lolos, tapi karena warnanya mungkin mentereng dan sebagainya, ketahuan bener nih, ini penyembah Baal. Lalu dia masuk mempersembahkan korban. Lalu setelah itu dia suruh ya, dia sudah tempatkan 80 orang dengan suatu tugas yang berat ya. Nggak boleh ada yang lolos. Kalau ada yang lolos, kalian yang bayar pakai nyawa kalian. Dan dengan demikian dia membunuh mereka semua di sini ya. Nah, sekali lagi dalam hal yang satu ini Yehu tidak bertindak salah sih. Artinya untuk membunuh penyembah-penyembah Baal ini tidak salah sebenarnya ya. Yehu mungkin saja membunuh orang-orang yang tidak bersalah di tempat-tempat lain seperti di Israel, tapi yang di Samaria ini membunuh penyembah-penyembah Baal ini bukan suatu kesalahan, karena memang sudah dimandatkan di dalam perjanjian lama sebenarnya. Dan Elia juga ingat membunuh ya, 400 nabi Baal waktu itu kan di Gunung Karmel, dengan nabi-nabi Asyeranya juga dibunuh oleh Elia. Jadi Yehu melanjutkan apa yang Elia lakukan. Oleh karena itu melalui Elia, Elisa dan kemudian Yehu di sini, mereka menghancurkan penyembahan Baal ya. Rumahnya di orang-orangnya dibunuh, imamnya dibunuh, rumahnya dijadikan jamban. Ini adalah penghinaan yang sudah paling penghinaan di sini. Dan mereka memunahkan Baal ya. Dan itu benar seharusnya, dan Yehu membalikkan Israel kepada penyembahan kepada Jehovah. Nah, sampai sejauh ini sepertinya bagus ya Yehu. Tapi coba kita baca ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Sangat disayangkan di sini. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel, di sebelah timur sungai Yordan, dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Oh, betapa disayangkan bahwa Yehu mengembalikan penyembahan kepada Yehova, namun dia tidak hati-hati, dia tidak peduli penyembahan yang benar terhadap Yehova. Dan kita sudah pernah bahas ini ketika Yerobeam membuat patung-patung lembu emas, dia masih mengklaim bahwa inilah Yehova. Dia masih mengklaim bahwa oke, kita masih menyembah Yehova, tapi Yehova sekarang kita sembah melalui lembu emas ini supaya mereka tidak perlu kembali ke Yerusalem karena dia takut ya kerajaan dia kembali ke Yehuda. Saudara kasih Tuhan. Suatu langkah politis yang salah secara rohani, dan Yehu melakukan kesalahan yang sama. Jadi terlihat tadi kita awal berkata bahwa semangat itu bagus, tapi semangat harus disertai dengan taat kepada Tuhan. Kalau semangat tidak disertai taat sama Tuhan, maka semangat itu bisa jadi mencerminkan motivasi yang salah. Yehu malah terlalu bangga dengan semangat dia. Ya. Makanya dia bilang sama Yonadab di sini, coba aku pengen kamu lihat bagaimana aku giat bagi Tuhan. Jadi dia menjadi terlalu sombong untuk semangat dia tanpa mengecek hatinya. Kenapa dia semangatnya? Jadi akhirnya semangat dia itu hanyalah untuk kepentingan dia sebenarnya. Dia senang Tuhan angkat dia menjadi raja, dan dia bersemangat karena kebetulan menghancurkan Ahab dan keluarganya bertepatan dengan kepentingan politik dia, bertepatan dengan kepentingan Yehu untuk mengokohkan kerajaannya. Oleh karena itu, maka dia semangat sekali menjalankan firman Tuhan untuk memunahkan keluarga Ahab. Karena cocok dengan dia, cocok dengan agenda dia. Dia mau menjadi raja yang kuat, dia harus hancurkan semua keturunan Ahab, dia harus bunuh mereka semua. Wow, semangat dia seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika ya dia diperhadapkan kepada maukah kamu taat kepada Tuhan dalam hal yang mungkin tidak cocok dengan agenda kamu. Ya, karena agenda Yehu kan dia mau memperkuat dirinya menjadi raja Israel gitu kan. Nah, kalau dia menghancurkan lembu-lembunya Yerobeam, lalu kemana orang Israel harus menyembah? Ya balik lagi ke Yerusalem. Dan di sini Yehu diperhadapkan lagi kepada dilema yang dihadapi oleh Yerobeam. Kalau dia membiarkan orangnya menyembah di Yerusalem, apakah pengaruh Yehuda nanti akan tambah kuat, dan akhirnya kerajaan itu balik lagi ke Yehuda? Jadi pertimbangan Yehu di sini bukan lagi pertimbangan rohani, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, tapi pertimbangan politik. Dan ketika menaati Tuhan berarti tidak sesuai dengan agenda dia, Yehu tidak semangat lagi tiba-tiba. Yehu tidak mau melakukannya lagi. Nah, itulah bahayanya kalau kita hanya semangat saja tanpa taat kepada Tuhan. Semangat sekali lagi hal yang sangat penting, tapi kita harus semangat taat kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang dikomplain oleh Paulus di dalam Roma pasal 10. Saya bacakan ya, Roma pasal 10. Kita lihat di sini ayat yang kedua, di mana Paulus bicara soal orang-orang Farisi, orang Yahudi. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya, penuh semangat, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oh, saudara kasih Tuhan, saya tahu banyak orang begitu semangat hari ini. Mereka di berbagai gereja, ya, ada gereja karismatik, Pantekosta, penuh dengan semangat, ya. Wah, ini teriak untuk Tuhan, nyanyi untuk Tuhan, puasa untuk Tuhan. Mereka ini itu, tapi mereka tidak berhati-hati. Mereka tidak meneliti firman Tuhan, apa yang benar, apa yang tidak, sehingga semangat mereka dipakai untuk kesalahan akhirnya. Ya. Ada perempuan-perempuan yang semangat mau melayani Tuhan, tapi mereka tidak taat sama Tuhan. Masalah perempuan tidak menjadi gembala. Masalah perempuan berdiam diri di gereja misalnya. Ya. Nah, jadi ketika dia semangat, ya, tetapi tidak taat sama Tuhan. Nah, Yehu adalah contoh, ya, ekshibit primer di sini, contoh yang jelas di sini, sehingga penilaian Tuhan terhadap Yehu adalah oke. Tuhan bilang, kamu berlaku yang benar dalam hal membalaskan murkaku kepada Ahab. Tapi kamu tidak berpaling kepadaku dengan segenap hati. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan dia suatu hadiah duniawi. Ya, hadiah duniawi, yaitu bahwa dinasti dia menjadi dinasti terpanjang di Israel. Ya, jadi anaknya sampai keturunan keempat akan memerintah, dinasti paling panjang. Dia sendiri dikasih pemerintahan yang lumayan panjang, yaitu 28 tahun. Ya. Tetapi akhirnya Yehu harus tercatat sebagai orang yang
dipakai oleh Tuhan namun tidak sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Betapa tragis, saudara. Orang yang dipakai oleh Tuhan namun tidak punya persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Ya. Dan banyak orang seperti itu ya. Bileam, orang yang pernah dipakai Tuhan untuk bernubuat tapi tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai nanti itu benar bagi kita, dipakai oleh Tuhan untuk satu dan lain hal, tapi tidak benar-benar punya persekutuan dengan Tuhan. Lebih baik kita punya persekutuan dengan Tuhan, dan dengan demikian kita pasti dipakai oleh Tuhan. Dan mulai saat itu Tuhan mulai karena kegagalan Yehu untuk benar-benar kembali kepada Jehovah, melainkan masih menyembah lembu emas, maka Tuhan mulai mempersiapkan pembuangan Israel. Daerah sebelah timur mulai direbut oleh Hazael yang tadinya adalah milik 2,5 suku itu, yaitu suku Gad, ya, suku Ruben dan setengah Manasye mulai diambil. Dan nanti kita akan lihat perlahan-perlahan wilayah Israel akan semakin digerogoti oleh bangsa-bangsa lain sampai nanti mereka masuk ke dalam pembuangan. Yehu punya suatu kesempatan di sini untuk membalikkan keadaan, untuk mengundo ya, atau menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh Yerobeam, namun dia tidak melakukannya karena tidak sesuai dengan kepentingan politik dia. Coba kita cek hati kita. Jangan sampai kepentingan pribadi kita di atas firman Tuhan. Ya, kepentingan, kalau Yehu punya kepentingan politik, mungkin kita hari ini punya kepentingan apa? Kepentingan ekonomi, kepentingan karir, ya, kepentingan kekuasaan bahkan bagi sebagian orang dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai nomor satu. Ini yang Tuhan tuntut. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita terus di dalam Tuhan. Kita terus mengejar Tuhan, kita terus mengejar persekutuan dengan Tuhan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya Dr. Simeon Sanliao, undur diri dulu dari hadapan Anda. Maranatha.